Pada video ini kita akan mempelajari mengenai natural logaritmik atau logaritma natural. Pada video ini kita akan mendefinisikan logaritma natural sebagai integral dengan menggunakan teorema dasar kalkulus. Jadi definisi fungsi logaritma natural adalah seperti ini. Logaritma natural dari sembarang bilangan positif x, ya, biasanya ditulis sebagai ln x. Ini didefinisikan sebagai integral seperti ini, ya. Jadi ln x sama dengan integral dari 1 sampai x dari fungsi 1 per t dt, di mana x ini selalu lebih besar daripada 0. Dari teorema dasar kalkulus kita ketahui bahwa ln x ini adalah merupakan sebuah fungsi yang kontinu. Bagaimana kita tahu fungsi yang kontinu? Misalnya kalau misalnya kita lihat dari grafik saja, kalau kita plot ln x ini kita plot misalnya seperti ini grafiknya. Kita tidak pernah mengangkat pulpen kita, jadi atau pensil kita, ya. Jadi kalau misalnya fungsi itu kita memplotnya begini, terus kita angkat terus begini, itu dengan jelas kita bisa lihat bahwa fungsi ini discontinue. Tapi ln x ini kalau kita plot saja langsung dan dia akan terus continue, kita nggak akan pernah ngangkat pulpen kita. Bagaimana pengertiannya ini secara geometris? Kita lihat, ya, secara geometris kita lihat di sini. Jika x lebih besar dari 1, maka ln x adalah luas di bawah kurva dari kurva y sama dengan 1/t, dari t sama dengan 1 ke t sama dengan x. Ya, nanti untuk lebih jelasnya saya jelaskan lagi di gambar di bawah ini. Jadi untuk x lebih besar dari 1, untuk x antara 0 dengan 1, ln x memberikan luas yang negatif di bawah kurvanya, yaitu dari x ke 1. Dan ln x tidak terdefinisi untuk x yang lebih kecil atau sama dengan 0, ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini x-nya tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan 1, ya, dia di antaranya. Jadi untuk lebih mengerti statement ini, kita lihat gambar grafik di bawah. Grafik ini adalah grafik y sama dengan ln x, yaitu yang biru, dan hubungannya dengan fungsi y sama dengan 1/x, yaitu yang merah, ya, pada saat kita batasi x-nya lebih besar dari 0. Kalau kita lihat yang pertama yang berarsir hijau ini intervalnya pada saat x lebih besar dari 1, ya. Ini bisa terus ke kanan, ya. Pada saat x lebih besar dari 1, maka sesuai dengan definisi kita tadi, ln x sama dengan integral dari 1 sampai x dari 1 per t dt. Integral ini definite integral ini ada batasnya. Ini artinya adalah luas di bawah kurva, dan kurvanya adalah kurva 1 per t, ya. Jadi ini adalah kurvanya yang merah. Luas di ln x ini adalah luas di bawah kurva dari interval 1 sampai x. Nah, ini jelas ini akan memberikan luas yang berarsir hijau. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya x-nya itu di sebelah kiri dari 1? Kalau ini kan x-nya di sebelah kanan dari 1. Kalau x-nya di sebelah kiri dari 1, berarti kita punya kasus x-nya berada di antara 0 dengan 1. 1 tidak termasuk, 0 tidak termasuk. Maka ln x itu adalah, ya, definisinya integral 1 sampai x dari 1 per t dt. Kalau kita balikkan batasnya, maka jadi negatif, ya, karena ini kan yang sebelah kiri, x-nya di sebelah kiri. Jadi kita ganti batasnya dari x menuju 1. Tapi ada kompensasinya, kita punya negatif di sini. Nah, ini akan memberikan negatif, ya, luas yang negatif dari luas yang berarsir merah. Maksudnya apa? Ini berarsir merah ini kan positif, ada nilainya. Nah, pada kurva y sama dengan x itu nilainya adalah negatif, yaitu ini. Nah, nilai negatif ini adalah negatif sesuatunya itu adalah luas yang berarsir merah ini, ya. Jadi kita cari misalnya luas yang berarsir merah ini 5, maka y sama dengan ln x pada titik x ini, pada titik x yang berada di antara 0 dengan 1 ini adalah -5, ya kan, -5. Itu sama dengan ini tadi. Misalnya x-nya adalah misalnya luas ini adalah 10. Nah,
Di sini pada titik X adalah di titik ini, maka ini adalah 10 nilainya, plus 10 sesuai dengan luas dari yang berarsir hijau. Kalau yang ini tadi misalnya minus 5, yaitu luas dari yang berarsir merah ini adalah plus 5, tapi ada minus di sini ya. Jadi arti fisiknya seperti itu. Plotnya adalah ini yang biru ini. Nah, ada juga kasus bagaimana jika tepat berada pada 1. Jika X sama dengan 1, maka ln X itu adalah integral dari 1 ke 1 ya. Berarti tidak ada luasnya. Jadi dia integral dari titik itu ke titik itu juga. Maka pada X sama dengan 1, ln X-nya sama dengan 0. Di sini juga kita lihat bahwa ln X tidak terdefinisi untuk X lebih kecil sama dengan 0. Itu jelas bisa kita lihat di grafik ini bahwa grafik yang biru ini tidak pernah menyentuh sumbu Y. Maka tidak ada nilainya pada saat X lebih kecil sama dengan 0. Mungkin kalau kita perhatikan ya, yang kita gambar ini adalah grafik Y sama dengan 1 per X, tapi pada integral kita menggunakan 1 per T. Variabel kita T di sini, sementara grafiknya adalah 1 per X ya. Nah, kalau kita menggunakan X untuk semuanya, misalnya pada integral ini juga kita menggunakan X, maka integral itu harus kita tuliskan dalam bentuk ln X sama dengan integral dari 1 sampai X 1 per X dx. Akan tetapi di sini akan cukup membingungkan kita karena di sini kita mempunyai X yang memiliki dua arti yang berbeda. X yang ini tidak sama dengan X yang ini ya, variabel ini. Oleh karena itu, supaya kita nggak bingung, kita gantilah variabel yang di dalam integral ini menjadi T. Jadi ln X sama dengan integral 1 sampai X dari 1 per T dt. Itulah alasannya kenapa kita menggunakan T di sini bukan X ya. Jadi supaya nggak bingung, karena mungkin kita bingung ini grafiknya 1 per X, tapi ketenangan di sini kenapa integral dari 1 per T dt ya. Nah, ada juga bilangan yang cukup istimewa di sini, yaitu bilangan E ya. Ya, ini adalah sebuah angka di dalam yang berada dalam domain dari logaritma natural yang memenuhi syarat ini. Ya. ln E, ya, itu artinya adalah integral dari 1 sampai E. Kalau ln X kan integral dari 1 sampai X. Kalau ln E ini adalah integral dari 1 sampai E, 1 per T dt. Nah, kalau dia integral dari 1 per E, 1 sampai E, maka nilai integralnya itu adalah 1. Nah, jadi bilangan E ini dia harus memenuhi ini. Jadi ln E itu adalah 1. Nah, terjemahan geometrisnya bilangan E ini berkaitan dengan titik pada sumbu X yang luas di bawah grafik Y sama dengan T-nya pada interval 1 sampai E itu sama dengan luas dari unit square. Apa unit square ini? Ini adalah, bayangkan ada kubus ya, segi 4 yang panjang sisi-sisinya sama dengan 1, maka luasnya adalah 1 ya. Jadi itu terjemahan geometrisnya, atau kita bisa lihat di sini grafiknya. Jadi itu misalnya dari 1 sampai E ya kan, integral dari 1 sampai E ini adalah luasnya 1, yaitu daerah yang berarsir hijau ini. Dan E itu kalau kita tuliskan sampai 15 angka di belakang koma, maka E itu adalah seperti ini ya. Tapi kadang-kadang kita cuma tulis 2,7 something gitu ya, 2,72 misalnya kalau hanya 2 angka di belakang koma ya. Tapi kalau sampai 15 angka di belakang koma, maka inilah nilai E yang kita dapatkan. Sekarang kita mempelajari bagaimana mencari turunan dari Y sama dengan ln X. Jadi dari bagian pertama teorema dasar kalkulus kita sudah mempelajari hubungan ini ya. Jadi ada f aksen X, maksudnya ini adalah turunan f besar, fungsi f besar terhadap X. Kalau aksen ini adalah sama dengan d per dx integral dari sebuah konstanta sampai X dari f kecil ya. Ini fungsinya f kecil, ini nggak sama dengan f besar yang di sini ya. ft dt sama dengan fx. Perhatikan di sini bahwa ini variabelnya t, ini variabelnya x, tapi fungsinya mirip ya.
Nah, bagaimana itu? Coba kita lihat. Kalau pada kasus kita ln x, yang di sebelah kiri f besar x kita ini adalah ln x. Maka f aksennya adalah d per dx ln x. Nah, f kecil kita adalah seperti ft sama dengan 1 per t. Ya. Jadi kalau kita ngikutin bentuk ini, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Maka hasilnya adalah fx. Kalau ft kita adalah 1 per t, maka fx ini adalah 1 per x. Maka ini kita dapatkan 1 per x. Jadi kita bisa bilang bahwa untuk setiap x yang positif, kita mendapatkan hubungan seperti ini. D per dx dari ln x itu adalah sama dengan 1 per x. Nah, kalau variabelnya u, misalnya u adalah sebuah fungsi x ya yang positif yang dapat diturunkan sehingga ln u ini dapat kita definisikan. Maka sekarang ya u ini fungsi. Jadi bukan cuma variabel x seperti ini ya, tapi dia adalah fungsi x ya. Misalnya contohnya u sama dengan 3x kuadrat tambah 2x misalnya ya, dan x-nya adalah positif. Maka dengan menerapkan aturan rantai atau chain rule, kita bisa tuliskan d per dx dari ln u adalah 1 per u ya, ini 1 per u, tapi dengan aturan rantai kita turunkan lagi u-nya terhadap x ya. Pelajari lagi aturan rantai ya. Jadi ini 1 per u, ini persis sama seperti ini, tapi dikalikan dengan turunan u terhadap x, di mana u ini adalah selalu lebih besar dari 0. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh soal di bawah ini ya. Untuk contoh yang pertama, kita mau mencari d per dx dari ln 2x. Maka inilah u kita. Maka sesuai dengan rumus ini adalah 1 per u d per du per dx. U-nya adalah 2x, jadi 1 per u. Sekarang kita cari pada bagian keduanya ini adalah turunan u terhadap x. Turunan 2x terhadap x adalah 2. Nah, ya, kita ini dengan ini mati, maka kita dapat bahwa d per dx dari ln 2x adalah 1 per x untuk x yang selalu lebih besar dari 0. Contoh kedua, untuk u sama dengan x kuadrat ditambah 3, tugas kita adalah menghitung d per dx dari ln u. Nah, u-nya adalah ini, maka d per dx dari ln x kuadrat tambah 3 adalah 1 per u, 1 per u, d per dx dari u, turunan u terhadap x. Ini sama dengan 1 per x kuadrat tambah 3 dikali turunan ini terhadap x adalah 2x ya. 3 di terhadap x turunan 0, maka 2x. Maka kita dapatkan bahwa d per dx ln x kuadrat tambah 3 adalah 2x dibagi x kuadrat ditambah 3. Nah, untuk contoh yang ketiga adalah kita punya fungsi u sama dengan nilai absolut dari x ya. Absolut ini artinya x ini selalu positif. Kita ditugaskan menghitung d per dx dari ln u ya. Nah, sekarang kita tuliskan d per dx dari ln x ini adalah d per dx dari ln u. Jelas ya, karena u sama dengan absolute value dari x. Nah, sekarang karena u ini adalah fungsi x, maka kita harus aplikasikan yang namanya aturan rantai. Jadi untuk menurunkan ln u terhadap x, pertama kita turunkan dulu ln u terhadap u. Baru kita turunkan u terhadap x. Ya, jadi ini adalah pertama kita turunkan ln u terhadap u. Baru yang di dalamnya inilah yang kita turunkan u terhadap x. Ya, ini chain rule. Nah, kita perhatikan pada bagian ini. Ini adalah d per du dari ln u. Ini sama dengan d per dx dari ln x. Ini juga misalnya variabelnya d per dy dari ln y ya. Karena ini langsung kita turunkan terhadap x. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa d per du ln u ini adalah 1 per u ya. Itu alasannya kenapa kita dapatkan yang ini. Nah, kalau bagian yang ini udah jelas ya, kita dapatkan 1 per u. Bagaimana dengan bagian yang ini? du per dx. du per dx itu adalah turunan u, itu adalah absolute value dari x. Bagaimana cara mencari turunan dari absolute value? Nah, kita tahu ya, kalau absolute value dari suatu fungsi ya, fungsi x turunannya itu mengikuti aturan ini, yaitu fx dibagi absolute value dari fx
dikali turunan dari fx-nya. Ya. Nah, kalau kita aplikasikan ke sini, maka kita dapatkan bentuknya seperti ini ya. Fx-nya adalah x, absolute value dari fx-nya adalah absolute x, dan turunan dari fx yaitu turunan d per dx dari x. Maka 1 per u ini adalah absolute value dari x, dan ini adalah x, ini 1. Maka ini kita dapatkan x dibagi absolute value dari x. Nah, absolute value dikali absolute value, ya, nilai positif x kali nilai positif x udah pasti x kuadrat. Absolute value-nya nggak ada lagi karena x kuadrat ini pasti selalu positif. Yang atas x kali 1x. Nah, x dengan x kuadrat maka kita dapatkan 1 per x. Jadi kita bisa bilang bahwa d per dx dari ln absolute value x adalah 1 per x, di mana x-nya tidak boleh sama dengan 0. Bayangkan kalau x sama dengan 0 berarti ini tak terdefinisi. Atau artinya dari atas adalah turunan dari ln x adalah 1 per x jika domainnya adalah x-nya selalu positif. Kalau domainnya negatif, maka ln dari minus x turunannya adalah juga 1 per x. Untuk kasus seperti ini bagaimana ya? Misalnya kita kan tadi sudah tahu kasus misalnya y sama dengan ln x. Nah, sekarang kalau y sama dengan ln b dikali x, b ini konstanta ya, b kali x. Nah, coba kita turunkan. D per dx dari ln bx itu adalah 1 per u. Misalnya ini berarti kan u ya, u sama dengan bx. 1 per u ditambah d per dx dari u. D per dx dari bx adalah b. Maka 1 per bx kali b adalah 1 per x. Jadi di sini kita lihat bahwa d ini ya, d per dx dari ln bx ini sama dengan d per dx dari ln x ya. Jadi bebas mau konstanta berapa aja sama ya. Jadi ini sama dengan d per dx dari ln x ya. Jadi kita dapatkan hubungan ini. D per dx dari ln bx sama dengan 1 per x selama bx lebih besar dari 0. Contoh ya. D per dx dari ln 2x ini adalah 1 per x. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari logaritma. Jadi ada 4 sifat operasi dari logaritma, yaitu pertama adalah product rule atau hukum perkalian. Ya, jadi ln bx, b itu konstanta, ini adalah ln b ditambah ln x. Quotient rule, ya, hukum pembagian, itu adalah ln b per x sama dengan ln b dikurang ln x ya, kurang kalau dibagi, kalau dikali jadi tambah. Reciprocal rule itu adalah ln 1 per x, ini adalah minus ln x. Dan power rule adalah ln x pangkat r, ini r-nya dikalikan ke depan menjadi r ln x. Bagaimana kita mendapatkan hubungan-hubungan dari sifat-sifat logaritma ini? Coba kita buktikan satu-satu ya. Jadi untuk kasus yang pertama ya, ini kita buktikan pertama dengan menuliskan, kita udah tahu dari yang di atas ya. Dari sini ya, yang ini kita udah tahu bahwa turunan d per dx dari ln bx itu adalah 1 per x. Itu sama dengan turunan d per dx dari ln x. Nah, sekarang kita integralkan kedua sisi. Kita integralkan yang ini, kita integralkan yang ini, kita dapatkan integral ini terhadap x adalah ln bx. Integral ini terhadap x adalah ln x, tapi ada konstanta di sini. Ya, ada konstanta c ya. Nah, karena ini integral tak tentu ya. Nah, yang kita dapatkan ini berlaku untuk semua x yang positif. Nah, sekarang kita ambil satu kasus, misalnya x sama dengan 1. Pada kasus x sama dengan 1, kita masukkanlah 1 ke sini dan 1 ke sini. ln b dikali 1 sama dengan ln 1 ditambah c. Nah, ln b kali 1 ya ln b. ln 1 itu 0 ditambah c. Maka dari sini kita dapat bahwa c sama dengan ln b. Nah, kita masukkanlah c ini ke sini.
kita dapatkan bahwa ln bx sama dengan ln x tambah ln b, dan ini kita sudah membuktikan yang nomor 1. Sekarang yang mau kita buktikan adalah nomor 4. Kita udah buktikan nomor 1, yang kita buktikan adalah nomor 4. Kita membuktikan bahwa ln x pangkat r sama dengan r ln x, ya. Di sini kita bisa lihat, kita tuliskan. Kalau kita turunkan ln x pangkat r, ya. Ini bisa kita tahu bahwa ini adalah ln u misalnya. Maka dengan chain rule kita dapatkan 1 per u, ya, dikali d per dx dari u, ya, x pangkat r. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ini 1 per x pangkat r. Turunan dari x pangkat r terhadap x adalah r dikali x di pangkat r kurang 1. Ini bisa kita tuliskan, r-nya kita keluarkan ke sini, yang ini kita kalikan ke sini. Akhirnya kita bisa tuliskan seperti ini, ya, r-nya ke kiri, r, x r kurang 1 di atas, dibagi x pangkat r. Nah, ini kalau kita gabungkan, maka kita dapat r dikali x, r kurang 1 dikurang r. Maka kita dapat rx pangkat minus 1. Atau kita bisa tuliskan r dikali 1 per x. Sementara kita udah tahu ya, 1 per x ini adalah d per dx dari ln x. Maka kita bisa tuliskan r ini, karena dia bukan fungsi x, kita bisa masukkan ke sini. Jadi ini adalah d per dx dari r ln x, ya. Jadi kita bisa bilang bahwa d per dx ln d per dx dari ln x pangkat r ini adalah sama dengan d per dx dari r ln x. Kalau kita integralkan ini dua-dua, yang kiri sama yang kanan, kita dapat ln x pangkat r sama dengan r ln x ditambah c, ya, seperti ini. Oke. Bagaimana dengan c-nya ini? Ya, untuk itu coba kita lihat. Kalau misalnya kita bilang x sama dengan 1, ya, kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan ln 1 di pangkat r sama dengan r dikali ln 1 ditambah c. Ini 0, ini pun 0, maka c sama dengan 0. Maka di sini bisa kita buktikan bahwa ln x pangkat r sama dengan r ln x. Dan sekarang di sini jelas kita lihat bahwa ini sama dengan sifat-sifat logaritma yang keempat, ya, power rule. ln x pangkat r sama dengan r ln x. Nah, sekarang kita mau menurunkan yang nomor 2. Untuk menurunkan nomor 2 ini udah lebih gampang karena kita sudah punya hubungan 1 dengan 4. Itu saja yang kita pergunakan. Maka ln b per x ini adalah ln b dikali x pangkat minus 1. Nah, dengan aturan yang pertama, product rule, ini kita pisah. Ini adalah ln b ditambah ln pangkat minus 1, x pangkat minus 1. Ya. Nah, ln x pangkat minus 1 ini sama dengan minus 1 ln x, aturan nomor 4. Maka sekarang kita bisa dapatkan bahwa proof nomor 2, ya. Jadi ln b dikurang ln x. Untuk yang nomor 3, ini adalah special case dari nomor 2, di mana untuk yang nomor 3 ini adalah sama dengan aturan nomor 2, cuman sekarang b-nya sama dengan 1. Maka itulah kita dapatkan yang nomor 3 ini. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya, ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Yang pertama, kasusnya ln 4 ditambah ln sinus x, ya. Dari sini kita bisa lihat itu aturan nomor 1, product rule, ya. Kalau ini penjumlahan berarti ini bisa dikalikan, ya, kita dapat ln 4 sin x. Nah, ini quotient rule, ln x tambah 1 dibagi 2x kurang 3 sama dengan ln x tambah 1 dikurang ln 2x kurang 3. Nah, untuk yang contoh yang ketiga, kita mencari ln 1/8. Ya, ini sama dengan ln 1 dikurang ln 8 atau minus ln 8, ya. Jadi ini aturan nomor 2, ini aturan nomor 3, ya. Nah, sekarang
Ini 8 adalah 2 pangkat 3. Kita aplikasikan aturan nomor 4, maka 3 ini pindah ke sini. Jadi kita dapat bahwa ln 1/8 adalah sama dengan minus 3 ln 2. Sekarang kita mempelajari bagaimana mencari integral dari menyelesaikan integral ini ya, integral 1/u du. Ya. Jadi jika u ini adalah merupakan sebuah fungsi yang dapat diturunkan dan u tidak pernah sama dengan 0, maka hukum ini berlaku. Ya. Jadi integral 1/u du sama dengan ln dari absolute value dari u ditambah c. Nah, misalnya u itu adalah fungsi ya, fungsi fx. Maka du ini adalah turunan ya f aksen x dx. Nah, ini aturannya yang berlaku akan jadi seperti ini, yaitu integral f aksen x dibagi fx dx sama dengan logaritma natural dari absolute value fx ditambah c, di mana fx di sini adalah fungsi yang dapat diturunkan dan tidak pernah sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat contohnya, yaitu kita mau menghitung integral dari 4 cos theta dibagi 3 ditambah 2 sin theta dari minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, kita misalkan 3 ditambah 2 sin theta itu adalah u. Ya. Jadi kalau ini u, maka du sama dengan, ini diturunkan ya, diturunkan terhadap theta dia 0, ini diturunkan terhadap theta jadi 2 cos theta d theta. Kita tulis ulang, maka d theta-nya d theta sama dengan du dibagi 2 cos theta. Ya, jadi d theta bisa kita gantikan dengan ini. Nah, sekarang karena ini integral ada batasnya, maka batas-batas ini pun harus kita transfer. Ya, jadi karena variabelnya mau kita ganti, yang tadi variabelnya theta, tujuan kita mau ganti jadi u, maka batas-batas ini juga kita ganti supaya berlaku untuk u. Jadi yang bawah kita masukkan u minus pi per 2 dimasukkan ke sini. Ya, kita dapatkan batas bawahnya 1. Batas atasnya pi per 2 kita masukkan ke sini, kita dapat sama dengan 5. Nah, sekarang bisa kita tuliskan. Jadi sekarang integral dari 1 sampai 5, 4 cos theta dibagi u, d theta-nya kita ganti sama ini, du per 2 cos theta. Nah, cos theta dengan cos theta hilang, 2 dengan 4 jadi sisa 2. Maka kita dapat integral dari 1 sampai 5, 2 per u du. 2 bisa kita keluarkan ke sini ya. Jadi kita dapat integral 1 sampai 5 1 per u du. Nah, integral 1 per u du itu adalah ini. Ya kan? Cuman karena ini definite integral, kita nggak ada c di sini ya. Jadi kita dapatkan 2 ln absolute value dari u 1 sampai 5 ya. Nah, u tidak perlu kita kembalikan lagi ke theta, kecuali tadi batas-batas ini kita tidak transfer. Kalau kita tidak transferkan batasnya tetap dari minus pi per 2 sampai pi per 2, ini harus kita kembalikan lagi jadi ini. Ya, tapi karena batasnya sudah 1 dan 5 yaitu dalam u, ini tinggal kita masukkan. Maka kita punya 2 ln absolute value dari 5 dikurang 2 ln absolute value dari 1. ln 1 adalah sama dengan 0, maka kita dapat ini adalah sama dengan 2 ln 5. Nah, sebagai catatan di sini kita cek ya bahwa pada interval ini nilai u ini adalah selalu positif. Karena itulah makanya kita di sini dapat mempergunakan rumus yang ini ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Sekarang kita mau mempelajari bagaimana menghitung integral dari fungsi-fungsi trigonometri seperti tangen x, kotangen x, sekan x, dan kosekan x. Jadi untuk mengintegralkan fungsi-fungsi trigonometri ini, kita pergunakan rumus integral 1 per u du sama dengan ln dari absolute value u ditambah c. Nah, sekarang kita bekerja dengan yang pertama, tangen x.
Ya, jadi integral dari tangen X sendiri kita bisa tahu ini adalah sinus X per cos X. Jadi ini kita tuliskan sinus X per cos X. Nah, sekarang kita misalkan cos X ini adalah U. Maka kita tahu bahwa du sama dengan minus sin X dx. Nah, kita atur ulang, maka kita bisa tulis dx sama dengan minus du per sin X. Jadi ini artinya semua dx ini akan digantikan oleh ini. Nah, kita masukkan. Sekarang integral sinus X, cos X adalah U. dx ini digantikan dengan minus du sin X. Minus du sin X. Nah, sekarang sin X dengan sin X bisa kita coret. Minusnya bisa kita taruh keluar. Maka kita bisa punya rumus sama dengan minus integral du per U. Yaitu sama dengan ini. Maka kita masukkan, kita dapat sama dengan minus ln absolute value dari U ditambah C. Kita kembalikan nilai U. U itu adalah cos X ya, maka minus ln absolute value dari cos X ditambah C. Nah, kita kembalikan, minus ini artinya kan minus 1. Minus 1 ini berarti ini bisa jadi pangkat di sini. Jadi ln absolute value dari cos X pangkat minus 1 ditambah C. Nah, ini bisa kita tulis ya. Ini sama dengan 1 per absolute value cos X ditambah C. Sementara kita tahu bahwa 1 per cos X adalah secant X. Maka kita bisa tuliskan integral tangen X dx sama dengan logaritma natural dari absolute value dari secant X ditambah C. Ini untuk yang pertama. Nah, sekarang kita bekerja dengan yang kedua ya. Jadi kita bekerja dengan integral dari kotangen X. Tadi tangen X. Kotangen X adalah cosinus X per sinus X. Nah, kita misalkan yang di bawah ini yang kita misalkan sama dengan U. Maka du sama dengan cosinus dx dx. Cosinus X dx. Kita tulis ulang. Dx sama dengan du per cosinus X. Jadi dx ini akan digantikan oleh ini. Kita tulis, maka ini adalah cosinus X per U, du per cos X. Maka cos X bisa kita coret. Ini adalah integral du per U. Ini adalah sama dengan ln absolute value U ditambah C. Kita masukkan U sebagai sinus X. Maka kita bisa tuliskan bahwa kotangen X dx sama dengan ln dari absolute value sinus X ditambah C. Sekarang yang ketiga. Kita bekerja dengan integral dari secant X. Nah, agak berbeda dengan yang dua sebelumnya. Jadi di sini ini kita kalikan ya. Ini kan sama dengan ini. Integral secant X dikali 1 dx. Nggak apa-apa kan? Nah, 1 itu kita gantikan dengan secant X ditambah tangen X dibagi secant X ditambah tangen X. Ini sama dengan ini, maka ini adalah sama dengan 1 ya, jadi ini adalah secant X dikali 1 dx ya. Nah, sekarang kita kalikan secant X kali secant X, secant kuadrat X. Secant X dikali tangen X sama dengan secant X tangen X. Maka yang di bawah ini kita anggap sebagai U. U adalah secant X tangen X. Nah, kita sudah tahu bahwa turunan dari secant X adalah secant X tangen X. Turunan dari tangen X adalah secant kuadrat X. Maka du sama dengan secant X tangen X ditambah secant kuadrat X dx. Kita atur ulang, maka dx sama dengan du dibagi secant X tangen X ditambah secant kuadrat X. Ya, jadi dx ini di sini kita gantikan sama yang ini. Nah, kita masukkan. Yang bawah ini jadi U. Dx ini jadi ini. Ya, dan di sini bisa kita lihat bahwa ini dengan ini bisa saling menghilangkan. Ya, itulah alasannya kenapa tadi kita kalikan dengan ini. Jadi sekarang kita punya bentuk yang lebih sederhana karena ini saling menghilangkan. Kita dapat integral du per U. Sama dengan ln U ditambah C. Ln absolut U. U-nya kita masukkan kembali yang ini. Itulah makanya sekarang kita dapat bahwa integral dari secant X dx adalah ln dari absolute value dari secant X ditambah tangen X ditambah C. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Idenya sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi ini adalah integral cosecant X dx.
Nah, sekarang kosekan X ini kita kalikan dengan 1. Nah, untuk 1 ini kita pilih, ini adalah kosekan X tambah kotangin X dibagi kosekan X ditambah kotangin X. Sekarang kita kalikan. Kosekan X kali kosekan X kuadrat. Kosekan X kali kotangin X adalah kosekan X kotangin X, ya. Nah, yang bawah ini kita misalkan sebagai U. U sama dengan kosekan X ditambah kotangin X. Kita turunkan ya. Turunan dari kosekan X adalah minus kosekan X kotangin X. Turunan dari kotangin X adalah minus kosekan kuadrat X. Maka kita atur ulang. Kita bisa tuliskan dx sama dengan minus du dibagi kosekan X kotangin X ditambah kosekan kuadrat X. Nah, sekarang kita masukkan. Yang bawah ini kita ganti jadi U. Dx ini kita ganti jadi ini ya, dari sini. Maka kita dapat sekarang minus ini bisa kita pindahkan ke depan. Maka ini adalah minus integral du per U. Ya, jadi dari rumus itu bisa kita dapat minus ln U ditambah C, absolute value U ya. Kita masukkan lagi U-nya. Kita masukkan lagi U-nya ke sini. Maka kita dapat integral kosekan X dx ini adalah minus ln absolute value dari kosekan X tambah kotangin X ditambah konstanta. Jadi summary untuk 4-4-nya kita dapat. Nah, sekarang nggak kita bikin X tapi kita bikin sebagai suatu fungsi U. Nah, sekarang integral tanggen U du adalah sama dengan logaritma natural dari absolute value sekant U ditambah C. Aturan kedua, integral kotangen U du adalah sama dengan logaritma natural dari absolute value dari sinus U ditambah C. Yang ketiga, integral dari sekant U du ini adalah logaritma natural dari absolute value dari sekant U ditambah tangen U ditambah C. Dan yang terakhir, integral dari kosekan U du ini adalah minus dari logaritma natural kosekan U ditambah kotangen U ditambah konstanta. Jadi 4-4 ini sudah kita turunkan sebelumnya. Sekarang kita lihat contohnya, ya, ini contohnya. Sekarang kita bertugas mengintegralkan tangen 2x dx dari 0 sampai pi per 6. Nah, sekarang kita misalkan 2x ini adalah U. Jadi U sama dengan 2x. Nah, kita turunkan, kita dapat du sama dengan 2 dikali dx. Kita tulis ulang, maka dx bisa digantikan dengan du per 2. Nah, sekarang karena variabel kita U bukan X lagi, maka batas-batasnya juga kita ganti supaya bisa berlaku untuk U. Pada saat X sama dengan 0, U-nya 0. Pada saat X sama dengan pi per 6, U-nya pi per 3 ya. Pi per 6 dimasukkan ke sini, kita dapat U pi per 3. Nah, sekarang bisa kita tulis. 2X diganti U, kita ganti U. DX kita ganti du per 2 ya, dari sini. Nah, sekarang batasnya juga sudah kita ganti, jangan lupa. Ini dari 0, 0 tetap, maka ini pi per 3 adalah hasil dari ini. Ya. Nah, sekarang du per 2 ini setengahnya kita keluarkan. Kita keluarkan dari integral. Maka kita punya setengah dikali integral dari 0 sampai pi per 3 tangen U du. Nah, integral dari tangen U du ini bisa kita lihat dari nomor 1 ini. Ya, tapi karena ini adalah integral definite integral, ada batasnya, maka C-nya nggak ada. Maka integral tangen U du adalah logaritma natural dari absolute value dari sekant U. Ya, bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah setengah dikali logaritma natural dari absolute value dari sekant U, batasnya dari 0 sampai pi per 3. Sekarang kita masukkan ya, pi per 3-nya kita masukkan ke sini ya. Dan 0-nya kita masukkan ke sini, jadi yang ini. Nah, sekant pi per 3 itu adalah 2, sekant 0 itu adalah 1. Jadi sekarang kita dapat setengah ln 2 dikurang ln 1. Nah, ini ada pengurangan, berarti ini adalah hukum pembagian ya. Jadi ln 2 kurang ln 1 ini adalah sama dengan ln 2 dibagi ln 1, atau simpelnya ln 1 ini 0 ya. Jadi sama. Jadi kita bisa dapatkan, kita bisa ini ya, atau ln 1 sama dengan 0, sama-sama kita dapat adalah setengah ln 2. Sekarang kita akan belajar mengenai diferensiasi logaritmik. Ya, jadi terlebih dahulu kita
ingin mengerti dulu apa itu diferensiasi logaritmik. Jadi misalnya kita punya fungsi-fungsi positif yang melibatkan perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Jadi turunan dari fungsi-fungsi ini seringkali dapat kita selesaikan dengan lebih cepat jika kita mengambil logaritma natural pada kedua sisinya sebelum melakukan diferensiasi ya. Kedua sisi ini maksudnya sisi sebelah kiri dari tanda sama dengan dan sisi sebelah kanan dari tanda sama dengan. Akibatnya kita dapat menyederhanakan rumus-rumus dengan menggunakan hukum-hukum logaritma sebelum rumus-rumus tersebut diturunkan. Jadi inilah yang kita kenal dengan yang namanya diferensiasi logaritmik. Nah, sekarang kita lihat contohnya bagaimana kita mengaplikasikan diferensiasi logaritmik. Sekarang tugas kita adalah kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 1 dikali x tambah 3 pangkat setengah dibagi x kurang 1 untuk x yang selalu lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita mau menurunkan fungsi ini ya terhadap x. Ya, jadi dengan bantuan diferensiasi logaritmik kita akan dapat menyelesaikan ini dengan mudah. Ya, bagaimana caranya? Jadi yang step pertama adalah kita ambil logaritma natural di sebelah kiri dan yang kanan juga kita logaritma naturalkan. Jadi sekarang kita bisa tulis yang sebelah kiri jadi ln y, sebelah kanan jadi ln x kuadrat ditambah 1 dikali x tambah 3 pangkat setengah dibagi x kurang 1. Nah, sekarang kita bekerja dengan yang di sebelah kanan. Ya, dengan aturan-aturan logaritma kita bisa bagi ya. Pertama adalah berarti yang atas dikurang yang bawah. Ya, jadi ln bagian yang atas dikurang ln bagian yang bawah. Nah, sekarang yang ini yang kita selesaikan. Ini ada perkalian, berarti ini dengan aturan logaritma ini bisa kita pisahkan jadi penjumlahan. Jadi ln x kuadrat ditambah 1 ditambah ln x tambah 3 pangkat setengah dikurang ln x kurang 1. Ya. Nah, sekarang yang ini kita bekerja dengan yang ini, berarti di sini kita bisa lihat bahwa setengah ini bisa kita pindahkan ke depan. Berarti sekarang ln y sama dengan ln x kuadrat tambah 1 ditambah setengah ln x tambah 3 dikurang ln x kurang 1. Ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini kita turunkan kedua sisinya. Yang ini kita turunkan terhadap x, yang ini juga kita turunkan terhadap x. Bagaimana? Jadi kita lihat di sini ln y kita turunkan jadi d per dx ln y. Yang ini bagian pertama kita turunkan jadi d per dx dari ln x kuadrat tambah 1. Ini jadi d per dx dari setengah ln x tambah 3. Ini jadi d per dx dari ln x kurang 1. Yang ini dulu. Ini berarti 1 per y dikali dy per dx. Clear. Yang ini berarti 1 per ini. Ya, 1 per x kuadrat tambah 1 dikali turunan ini terhadap x. Turunan ini terhadap x adalah 2x. Ini. Yang ini yang ini 1 per ini. Ya, setengahnya bisa dikeluarkan. Dikali turunan ini terhadap x. Turunan ini terhadap x adalah 1. Yang ini juga gitu. Jadi ini adalah 1 per ini dikali ini adalah turunan ini terhadap x. Nah, sekarang kita kalikan kedua sisi dengan y. Y kali 1 per y hilang, maka di sini kita kalikan y, maka kita dapat bentuk ini. Maka dy per dx sama dengan y dikali 2x per x kuadrat tambah 1 ditambah 1 per 2x tambah 6 dikurang 1 per x kurang 1. Ya, clear. Nah, sekarang y ini kita masukkan. Kita tahu y ini dari sini. Y adalah ini. Ya kan? Nah, ini kita masukkan ke y. Kita masukkan ke y ini. Ya, kita masukkan y, maka kita dapatkanlah hasilnya bahwa dy per dx sama dengan y ini x kuadrat ditambah 1 dikali x tambah 1 pangkat setengah dibagi x kurang 1 dikali semua yang di dalam kurung ini. Jadi sekarang dengan menggunakan logaritma diferensiasi logaritmik, kita menyelesaikan turunan dari ini yang kelihatan cukup rumit ini, dan kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini.